Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Halo Sobat Broman, kembali lagi di sini bersama kita bareng Broman Podcast edisi positif. Podcast seru dan inspiratif. Nah, teman-teman, hari ini kita kedatangan juarawan yang sangat menginspirasi ya. Mereka ini mendapatkan gelar juara 1 di FLS 3N. Nah, perkenalkan ini namanya Nazila dan ini Kak Nawal. Nah, narasumber kita tidak hanya ini menginspirasi, tapi ternyata mereka dua adalah adik kakak. Iya. Oke, sangat ini ya, mirip dari mukanya ya, sangat mirip sekali. Nah, gimana nih? Saya mau nanya kabarnya Nazila sama Kanawal pada hari ini. Alhamdulillah baik-baik aja kok. Oh, alhamdulillah baik-baik aja ya. Hmm, Ini yang menang teater monolog juara 1 yang mana nih? ini. Ini ya. Ah, Kalau yang komik digital yang mana? saya. Oke, kayaknya saya mau nanya dulu ke Nazila sih. Untuk Nazila, selamat ya atas prestasinya yang luar biasa. Bagaimana sih perasaanmu saat namamu disebutkan di panggung FS 3N karena mendapatkan juara 1 teater monolog? Baik, ketika saya mendapatkan mendengar nama saya di pengumuman tersebut, awal-awalnya saya itu nggak percaya. Kayak emang beneran ini nama aku. Palingan ada orang yang namanya Aska nih. Terus Aska, Nazilah, Azahra. Waduh, iya itu namaku. Ya udah, pertama aku nggak terlalu mau banget soalnya latihannya lumayan intens. Effort banget ya latihannya. Effort banget, dan untuk melanjutkan ke provinsi itu pasti bakal harus banyak effort lagi. Wow. Jadi perasaan saya itu campur aduk. Oke. Kira-kira Nazila sejak kapan mulai tertarik sama teater monolog? Kok bisa jadi juara 1 nih di teater monolog? Gimana saya tertarik ya, itu karena dari SMP awalnya aku malu-malu gitu ya. Iya. Terus saya itu diikuti lomba, suruh ikut lomba kisah Islami, dan itu juga harus berperan itu. Di dalam ceritanya itu kamu berperan ya? juga. Nah, itu aku sadar aku lumayan suka ya ini. Kalau mau jadi karakter lain aku lumayan suka, dan juga itu kasih manfaat untuk aku. Itu bikin aku lebih percaya diri. Nah, makanya waktu aku dengar di Man 1 Pangkal Pinang ada eskul tentang teater, saya ikut FLS 3N monolog. Oke. Dalam perlombaan kemarin kamu bawakan tema apa ya? Tampaknya seru banget ya kemarin kamu bawain teater monolognya. Satu ruangan heboh masalahnya itu ya. Itu temanya soal kerusakan alam. Nah, itu tentang kerusakan alam, dan ini tentang khususnya di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung itu kan banyak timah-timahnya diambil kan. Iya. Dan juga itu kadang timahnya diambil secara ilegal. Dan di monolog saya itu saya berperan sebagai beberapa seperti kayak nenek, ayah, dan ibu. Oh, berarti langsung banyak peran ya dalam Di dalam satu cerita itu saya harus berperan 3, dan itu mereka menceritakan seberapa dampaknya timah itu. Oke. Untuk Nazila persiapannya berapa lama untuk teater monolog? Kira-kira ini ya udah hampir setahun kah? Kalau tentang persiapan dari itu kan awal tahun ya. Awal tahun Januari belum. Waktu tahun ini waktu puasa. Waktu puasa itu iya, sudah disuruh latihan vokal. Walaupun itu saya puasa itu kan seharusnya kan nggak boleh dikeluarin suaranya kan terlalu banyak, karena kan nggak minum gitu. Tapi pelatih saya harus memaksa saya lebih gimana ya, pokoknya biar lebih berani gitu. Jadi selama itu aku ada waktu aku kehilangan suara. Waktu puasa itu kehilangan suara, dan pokoknya hampir berapa 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan.
3 bulan persiapan satu cerita itu. Satu cerita 3 Satu bulan ya cerita durasinya. 3 bulan. Oke. Selama ikut lomba teater monolog FS3N, tantangan apa yang paling berat bagi kamu nih? Bikin effort, aduh capek banget, rasanya pengen nyerah, tapi kamu harus juangin gitu. Tantangannya adalah ini kan kita ngomong tentang monolog, Iya. dan monolog itu harus menggunakan beberapa peran. Dan ini monolog saya itu yang sedih. Jadi aku harus memakai perasaan di cerita itu, mana itu di monolog harus maksimal untuk pelatihku. Tidak boleh ada yang cuman standar, harus maksimal. Jadi setiap latihan harus full maksimal. Jadi saya setiap latihan perasaan harus keluar semuanya. Nangis, marah, sedih, bahagia itu dicampur di satu cerita. Dan itu tantangan terbesarku karena itu menguras banget energi. Mengeluarkan semua perasaan itu menguras banget energi. Dan setiap kali selesai latihan, kadang saya itu nggak sanggup ngomong sama orang lain karena itu juga menguras, sudah habis semua energiku itu. Oke. Kira-kira Nazila pernah nggak sih kayak nangis gitu karena mau pengen gimana ya ngadepin ini saking beratnya? Kalau tentang monolog ini pastilah Iya, ya, tapi pasti. ada timbal baliknya ya. Ada timbal baliknya, pasti kayak lah. mikir nggak mungkin ya aku berhenti di tengah jalan ya. Aku sudah sejauh ini, ngapain aku mau berhenti? Ya itu juga sih. Oke. Menurutmu apa kunci utama agar penonton bisa terpikat dengan teater monologmu pertama kali itu? Tentang monologku Iya, atau tentang monolog full? Tentang monologmu. Kan orang banyak terpikat sih kayak pokoknya bersorak Itu karena keseruan. karena temanya itu dalam. Dan itu walaupun mereka itu kayak berserak-serak ya, tapi kayaknya mereka berserak-serak karena emang temanya itu masuk ke mereka itu. Itu soalnya ada tentang ayah yang berjuang untuk anaknya dan ibu yang mengeluh tentang penyebab timah seperti air keruh itu. Iya. Nah, jadi menurut saya mereka itu suka karena mereka merasa gitu, sadar. Akhirnya mereka sadar gitu. Akhirnya mereka sadar. Oke. Nih di dalam kan pasti ada pembina atau pembimbing ya di ini ya. Kira-kira siapa sih tokoh yang membimbing kamu bisa sampai ke ini? Itu siapa pembina saya, pelatih saya adalah Bapak Rofiansyah SPD. Itu juga sekalian pembina eskul Sanggar Lidi Satu Atap, dan itu ada monolog dan pembina apresiasi untuk pembina saya karena Bapak Rofiansyah itu membimbing banyak itu bidang. Banyak bidang ya. Nggak monolog doang, monolog, tari, juga kadang membimbing kakakku ini juga. Jadi apresiasi lah. Oke. Dari cerita kamu itu kan sangat ini sih di hati ya, sangat ngena banget. Apa sih pelajaran yang paling kamu ambil dari cerita kamu sendiri itu? Pelajaran dari monolog aku itu adalah supaya itu agar monolog aku menggunakan monolog itu agar orang itu juga sadar ya, dan juga pelajarannya adalah agar orang-orang itu bisa tahu gitu loh kan, timah itu nggak terlalu berperan kalau misal kita sebagai siswa kan kita belajar ya, tapi untuk orang tua kita itu sulit, apalagi dengan nenek-nenek yang dulunya itu melihat Bangka itu sebagai alam yang luas. Sekarang timah itu diambil, dan di zaman sekarang banyak nenek-nenek yang bilang Bangka ini sudah nggak seperti dulu lagi. Iya sih, memang kita sering lihat ya kalau tanah di Bangka ini ada yang dikeruk. Dan pantai-pantai itu ya, pantai-pantai itu sudah keruh, dan juga hutan apa ya itu ya? Hutan yang di mana itu? Yang pohonnya
punya nemu di tambang itu yang sudah mau punah itu. Kurang tahu saya. Pokoknya itulah. Oke. Oh, terima kasih buat Nazila yang telah memberikan motivasi ataupun sedikit ceritanya tentang gimana sih perjuangannya dia bisa sampai di juara 1 FLS 3N Teater Monolek. Oke, sekarang kita lanjut ke Kak Nawal ya. Ini Kak Nawal ini menang juara 1 komik digital. Sebelumnya selamat ya buat Kak Nawal atas kemenangannya kemarin. Ini Kak Nawal lanjut kemana nih habis menang kemarin kira-kira? Ini lanjut ke nasional. Tapi ini karena kan daring ya. Iya. Jadi karena kita daring itu, kita harus kerjakan di tempat, kemungkinan di sekolah atau akan diselenggarakan oleh Bangka. Oke. Ya, nanti dipilih 10 orang untuk ke Jakarta. Itu baru kepilih orang-orang yang sudah juara. Oke. Apa nih Kak Nawal sendiri gimana sih perasaannya pertama kali gitu? Sebelumnya udah pernah menang ini komik digital? Udah pernah Udah sih. pernah. Berarti Iya, udah ini ya, udah Iya. biasa ya untuk Iya, emang deh. seorang Kak Nawal. Tapi ya. untuk FS 3N ini lebih berat kataku karena ini tergantung gimana ya. Jurinya juga berbeda-beda kan seleranya. Tergantung selera sih. Iya. Oke, jadi ini nih kayak kata-kata ini apa nih? Menang udah pasti, kalah nggak mungkin ya. Kayak gitu juga. Oke. Pas kamu juara 1 kemarin, Kak Nawal apa sih yang terlintas di pikiran Kak Nawal? Saya tuh awalnya itu nggak mau mikirin juara dulu karena saya tuh cuma fokus udah ngerjain komik karena aku beneran suka mengerjakan komik ini karena juga ada kan beberapa saran sama beberapa pesan yang aku mau sampaikan kepada anak-anak di Bangka ini sama orang-orang di misalnya yang juri itu. Ya itu saya pikirkan ya udahlah kalau juara ya udah kalau juara 1 2 3 alhamdulillah. Oke. Aku kaget pas ternyata juara 1 itu masih sulit dimainkan. Sulit dipercaya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu, awalnya Kak Nawal suka ini komik digital tuh kapan? Pasti ya suka gambar ya, Pak? Pasti. Iya, pasti dari kecil, udah dari itu. kecil. Sukanya gambar terus. Kira-kira karya pertama kalinya itu gimana menurut Kakak kalau lihat sekarang? Karya sekarang. Jauh lebih beda karena dulu itu pasti aku kiranya kayak oh bagus banget ini gambarannya, tapi kalau sudah di masa depannya kita bisa lihat kayak oh dulu ternyata nggak sebagus itu ya. Oke, berarti setiap ini ada tahapannya, Iya, ada berkembang tahapannya. terus ya. Oke. Berkembang. Sebenarnya sih banyak ya orang bisa gambar, tapi belum tentu juga orang ini bisa membuat cerita. Iya. Ya. Tapi Kak Nawal sendiri kalau boleh tahu ceritanya yang apa ini kemarin tuh komik digital apa ya ceritanya tentang apa? Jadi ini ceritanya tentang sebuah anak perempuan bernama Rana. Dia itu suka banget dengan dambus kan, suka banget dengan dambus dan dia ingin memberitahunya kepada semua orang melalui festival seni budaya. Dan lewat ini dia itu tidak menang, tapi ada sesuatu yang membuat dia bangga. Orang-orang itu kenal dengan budaya Bangka Belitung. Jadi yang penting dalam menunjukkan tentang seni budaya itu bukan menang atau kalahnya, tapi tujuan kita untuk memperkenalkan suatu kayak budaya gitu. Oh iya. Oke. Saat membuat komik, yang menurut Kak Nawal paling menantang itu apa? Bagian menggambarnya, ngasih warnanya apa ya? Bagian paling menantang? Bagian menantangnya itu narasinya. Oh narasinya ya? Iya, kalau narasinya buruk, gambarannya nggak jelas nanti. Oke. Iya, sama proporsi tubuh. Jadi beberapa juri itu minta proporsi tubuh, misalnya kameranya harusnya di atas. Kalau kameranya di atas, kepalanya lebih gede, badannya lebih kecil. Nah, itu harus dipelajari karena itu termasuk nilai plus untuk komik digital. Oke. Kak Nawal sendiri pernah nggak sih ngalamin kayak kementokan ide gitu, kayak kehabisan ide, kayak pas lomba aku mau gambar apa gitu? Apa enggak pas di rumah pengen gambar tapi nggak tahu gambar apa? Pernah nggak Pastilah awal-awal mula bikin komik itu kan pasti nggak tahu kan mau bikin apa. Jadi ngambil ide itu biasanya dari teman-teman cerita kayak gitu. Oke. Kalau bagi Kak Nawal, komik siapa sih yang paling menginspirasi, yang bikin Kak Nawal aduh aku harus bisa nih, aku harus lebih bagus daripada dia kok bisa? Komik? Iya, komik digital siapa ya? Komik digital. Salah satu peserta dari pas saya ke provinsi ada itu, dia dari Belitung.
dia ada TikTok, akun TikTok, dia bagus banget itu gambarannya, bagus banget. Tapi dia nggak kayak gimana ya, bagus banget pokoknya gambarnya, tapi dia nggak juara. Kenapa? Yang bikin kita juara itu semangatnya. Oh, semangat. Semangatnya, Oke, iya. oke. Dia waktu perlombaan itu katanya kurang semangat emang untuk gambar. Jadi sulit itu. Yang penting Kira-kira kurang didukung apa gimana ya? mungkin ya, iya Mungkin mungkin ya, kurang. minim pendukung di sana, dia Iya, bikin dia jadi sayang down. banget loh. Oke, Makanya. oke. Ini kan awal ini dibimbing siapa sih bisa sampai gambarannya udah perfect gitu, udah bagus. Oh, saya pasti dibimbing oleh pelatih Pak Rofi kan. Oh iya. Pak Rofi juga memberi aku salah satu pembimbing yang jago komik juga. Jadi dia memberitahu aku cara, oh ini komposisinya kayak gini, pokoknya nanti harus gini. Jadi saya latihan di rumah itu, ya apa yang si pembina aku bilang, aku latihan di rumah begitu. Oke. Dari komik digital yang Kak Nawal bikin untuk kemenangan kemarin tuh, pesan apa yang bisa diambil dari komik itu sendiri? Pesannya itu udah pasti menang atau kalah itu nggak terlalu penting kalau misal tentang festival seni budaya, karena yang penting kalau kamu ingin menunjukkan keindahan, tunjukkanlah dengan sepenuh hati, dengan tulus. Oh iya. Itu lebih berharga daripada juara mau memenangkan juara. Oh, jadi biarpun kita menang tapi hati kita dumel kayak nggak ada ini percuma ya. Lebih gimana ya, lebih hangat aja kalau kita menerimanya gitu. Oke. Ini buat teman-teman yang suka menggambar tapi masih minder gitu, masih malu, jangan minder ya teman-teman. Jangan minder. Jangan, yang penting kan semangat gambar kan untuk mengekspresikan diri sendiri. Ya, bukan competition kayak gitu. jangan tidak perlu dilomba-lombain gitu. Iya, sama juga kalau monolog kan. Aku juga monolog ini dari awalnya teater dulu. Saya suka berperan-peran itu, tapi saya nggak berharap bisa mau menang atau enggak, karena dulu aku kira itu kalau semisal kompetisiku itu cowok ya. Nah, itu kalau monolog itu harus memakai suara bulat, dan cowok itu kalau suara bulat itu biasanya itu langsung ada gitu. Tapi minusnya kalau semisal mau berperan sama cewek itu mereka kurang. Jadi waktu aku sudah lihat kompetisinya itu cowok, aku sudah minder kayak nggak menang. Tapi kayak bodo amat lah, aku mau peran-peran aja, biarin nggak menang atau enggak. Tiba-tiba terus wah ada pengumuman. Makanya campur aduk itu aku dengerin. Oke. Untuk Kak Nawal, pesan dong untuk para penonton kita yang masih mungkin ada rasa minder, rasa malu untuk menunjukkan karyanya. Jangan minder tolong, karena saya awalnya pernah dulu minder, hampir berhenti gambar karena orang lain itu lebih bagus daripada aku. Tapi ingat, kita ini gambar, semua artis bagiku ingin mengekspresikan diri sendiri. Kamu punya bakat menggambar, punya bakat untuk mengekspresikan karya kamu, pakailah. Mau itu bagus atau enggak, semuanya punya proses masing-masing. Iya, pasti semuanya ada tahapannya ya. Iya pasti, nggak semuanya langsung bagus. Oke, jadi teman-teman ya, jadi Kak Nawal ini dulu juga gambarannya nggak terlalu bagus, nggak terlalu perfect, tapi karena ada keseriusan ya, ingin belajar, semangat terus, jadi semakin semakin tahun, mungkin semakin bulan, makin meningkat terus. Oke. Untuk Kak Nawal kalau diberi kesempatan pengen bikin komik digital, pengen membawa kisah apa ya kira-kira? Wah, aku ada sebelum lulus MAN ini, aku ada pengen bikin komik tentang anak-anak MAN di sini. Oke. Ya, jadi ada karakter masing-masing lah. Saya ambil dari Broman gitu. Oke. Dari Broman. Oke, untuk Nazila mungkin bisa kasih motivasi dong buat ini teman-teman kita yang di luar sana supaya bisa semangat lebih. Ini mungkin ada juga yang pengen jadi teater monolog kayak kamu ya. Gimana dong kasih motivasinya? Motivasi jangan malu karena orang itu nggak peduli sama kamu. Menurutku ya,
kebanyakan orang yang teater itu masalah terbesarnya itu adalah malu ya. Malu. Mereka sangka mereka itu bakal diperhatiin sama seluruh orang di bumi ini. Tapi ternyata enggak, mereka enggak ada yang merhatiin karena palingan cuman merhatiinnya tuh cuman sekilas. Dan juga mereka nggak bakal mikir masalahmu atau kenapa kok kamu rambutnya warna putih untuk berperan itu. Enggak, mereka ada masalahnya mereka masing-masing, jadi mereka nggak sampai ingat sampai sepanjang masa. Jadi kalau mau monolog itu kuat-kuat sama perasaanmu dan jangan malu. Confident. Oke, terima kasih buat Nazila. Mungkin Kak Nawal juga mau kasih motivasi lagi buat orang-orang di luar sana biar makin semangat. Jangan pantang menyerah. Oke, jangan pantang menyerah. Oke, baik. Terima kasih ya buat Kak Nawal, buat Nazila pada hari ini di podcast Broman ya. Terima kasih. Semoga ini jadi motivasi, jadi pelajaran, jadi berkah lah ilmu-ilmunya buat kita semua ya. Yang ada di Semoga sini. kayak calon-calon anak-anak MAN ini juga ada yang mau nerusin, mau nerusin ini Komo Digital. Ada yang mau nerusin yang monolog, boleh. Ini harus diterusin dong. Ini udah nanti ada yang ngajarin, ada Kak Ada yang Nazila ngajarin ada ini. Kak Nawal. Udah alumni ya, udah alumni. Tapi masih bisa lah untuk ajarinnya. Jadi kira-kira udah bisa ya membimbing gitu ya? Belum pasti. Belum. Kan kita masih belum Dan juga kita belum di juga step masih itu ya? pelajar juga ya. Tapi kalau ngajarin yang basic-basic bisa lah ya? Bisa lah pasti. bisa. Oke, terima kasih lah buat ini Nazila dan Kak Nawal. Kira-kira bagi Nazila dan Kak Nawal, apa sih yang menginspirasi dari tadi kita podcast di sini? Apa yang paling menginspirasi? inspirasi bahwa orang-orang itu perlu motivasi untuk berjuang untuk meneruskan. Oke. Sama lah. Oke, gitu ya. Oke, Sobat Broman. Mungkin segitu dulu podcast kita pada hari ini ya. Dan jangan lupa ya, diingat-ingat ini namanya Kak Nazila dan ini Kak Nawal. Jadi mereka berdua ini, yang ini teater monolog, yang ini komedi kita. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Saya sebagai host Lutfil Haditrida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.